Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Puji Tuhan, hari ini kita diajak mengikuti kalam kuliah Alkitab malam. Bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim, kita akan sama-sama mendalami sebuah tema, Indah Rencanamu Tuhan. Ayo, sebelum kita sama-sama menggali dan mendalami sabda firman Tuhan, kita berdoa bersama ya. Tuhan, kami bersyukur bersama para sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota, ketika hari ini kami punya waktu untuk mengikuti kalam. Kami rindu firman-Mu sungguh memberkati kami semua, sehingga firman-Mu akan banyak menuntun langkah hidup kami. Pakailah hamba-Mu seturut kehendak-Mu, dan saat ini kami serahkan kegiatan kuliah Alkitab malam. Jadi berkat bagi siapapun dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak, saudaraku, kalam saat ini berangkat dari pembacaan firman Tuhan, kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Inilah Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari ikut membaca bareng saya ya, karena hanya 2 ayat. Yuk kita baca firman Tuhan bersama-sama begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, kalam yang sangat menggugah hati kita, mengangkat tema Indah Rencanamu Tuhan. Saudaraku terkasih, kita mengaku dengan jujur bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan untuk menilai, memandang, dan menghargai peristiwa-peristiwa hidup ini dalam rangka jauh ke depan. Penilaian kita seringkali terbatas. Penilaian kita kadang terlalu cepat. Apa contohnya? Contohnya begini, saudaraku. Ada seorang laki-laki. Dia sudah berniat besok pagi mau berangkat naik pesawat terbang. Dan itu berarti laki-laki ini harus bangun pagi-pagi. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Tampaknya dari semalam dia nggak bisa tidur. Jadi besok pagi itu dia bangun kesiangan. Bayangkan harus berangkat ke bandara, tapi bangunnya kesiangan. Menurut Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau peristiwa macam begini, kita diminta menilai laki-laki ini untung atau rugi. Pasti kita dengan mudah mengatakan laki-laki ini rugi banget. Ya, sudah beli tiket, siap besok pagi berangkat naik pesawat terbang, enggak taunya malah pagi itu bangunnya kesiangan. Dihitung-hitung waktunya enggak keburu loh kalau sampai ke bandara. Tapi bagaimanapun laki-laki ini berjuang. Pokoknya aku harus segera berangkat ke bandara. Apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata kondisi jalanan lalu lintas pagi itu padat merayap.
sudah bangunnya kesiangan, lalu lintasnya rame banget, perjalanan menuju bandara jadi sangat lambat. Menurut ibu bapak, saudara-saudari, kalau lihat peristiwa seperti ini, laki-laki yang satu ini untung atau rugi? Pasti kita semua mengatakan laki-laki ini rugi banget. Ya, bagaimana sudah buru-buru naik kendaraan ternyata jalanannya macet, padat merayap, nggak bisa ngebut, sehingga waktu tempuh sampai bandara jadi lebih lama. Rugi banget ini pasti, ya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat laki-laki ini sampai di bandara, sebenarnya harapannya sudah tipis. Nggak taunya di bandara ada pengumuman. Sampai laki-laki ini bingung, ini beneran atau bercanda? Katanya diumumkan kalau penerbangan hari itu kena delay, mundur 4 jam lagi baru berangkat. Wah, kita bayangkan ya, laki-laki ini tersenyum ya. Kalau ditanya dengan waktu delay 4 jam, penerbangannya tertunda 4 jam, itu untung atau rugi menurut Bapak Ibu? Pasti sekarang kita berbalik dan mengatakan, Pak Stefanus, laki-laki ini beruntung banget ya. Untung waktu penerbangannya diundur, ditunda 4 jam. Udah tadi bangunnya kesiangan, udah jalanannya macet kayak gitu. Kita pasti mengatakan puji Tuhan, laki-laki ini enggak jadi ketinggalan pesawat, gitu ya. Oke, kita sudah berubah menilai. Tadi mengatakan rugi, sekarang kita mengatakan untung. Ya. Tapi coba bayangkan, ternyata di sebelah laki-laki ini ada seorang bisnismen, seorang pengusaha baru marah-marah. Dia cerita kepada laki-laki yang datangnya terlambat ini, kamu tahu enggak, gara-gara penerbangan ini mundur 4 jam, aku kehilangan kesempatan untuk ikut transaksi bisnis yang nilainya miliaran rupiah. Aku rugi banget ini kalau sampai penerbangannya tertunda. Aku tidak bisa datang menandatangani kontrak. Jadi kalau kita diminta menilai pengusaha ini untung atau rugi, pasti kita katakan pengusaha bisnismen ini rugi banget ya. Gara-gara penerbangan tertunda 4 jam. Gagal untuk mendapat kesempatan tanda tangan kontrak yang nilainya begitu banyak. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, apa mau dikata ya? Memang penerbangannya tertunda, ya sudah. Sambil ngobrol di situ, mereka bertukar nomor WA. Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah lewat beberapa hari, pengusaha ini ternyata menyempatkan diri untuk menelpon kenalan barunya yang dikenal di bandara. Apa yang dikasih tahu? Telepon sambil tertawa-tawa bahagia. Kamu tahu enggak? Aku beruntung banget gara-gara penerbangan tertunda.
aku dapat bocoran informasi bahwa ternyata perusahaan yang mengajak bisnis bersama itu adalah perusahaan abal-abal. Ya, itu kontrak palsu, banyak tipu-tipu. Untung aku nggak jadi berangkat. Kalau saat itu pesawatnya tidak tertunda, pasti aku tanda tangan kontrak yang mahal sekali harganya. Jadi menurutmu pengusaha ini untung atau rugi? Pasti kita semua mengatakan pengusaha ini beruntung banget ya. Digagalkan tanda tangan kontrak dengan sebuah perusahaan palsu. Ibu bapak, saudara-saudariku, dari peristiwa demi peristiwa ini, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa penilaian atas sebuah peristiwa itu bisa berubah-ubah ya, seiring dengan berjalannya waktu. Kita bilang ini untung, kita bilang ini rugi, bolak-balik bisa bergantian seperti itu. Kenapa? Karena kenyataannya memang hidup ini bisa dinilai berbalik 180 derajat. Ya, apa yang semula dulu kita anggap membuat sedih, namun setelah lewat 6 bulan, lewat 1 tahun, atau setelah lewat 10 tahun mendatang, kita baru tahu betapa bersyukurnya aku dulu gagal. Betapa di balik kesedihan itu ternyata membawa berkat. Jadi kita bisa mengatakan apa? Sungguh indah rencanamu Tuhan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, saya tidak tahu apakah di antara peserta kalam ini ada di antara kita yang saat ini masih belum bisa memahami mengapa kok peristiwa sedih ini harus menimpa hidupku. Mengapa rencana-rencanaku yang sudah aku siapkan begitu rupa ternyata gagal di tengah jalan. Saat kita bertanya mengapa dan mengapa, ayo kita lihat rambu lalu lintas ini. Ada sebuah rambu menandai dilarang putar balik. Ya, rambu lalu lintas ini mau mengajak kita berpikir apa? Enggak usah putar balik. Masa lalu sudah terlanjur, sudah berlalu. Justru bagaimana kita mengimani bahwa rencana Tuhan tidak mungkin salah. Pasti Tuhan itu punya maksud yang terbaik di setiap peristiwa hidupku, termasuk saat aku kecewa, saat aku merasa gagal, saat aku pengen nangis. Seorang anak Tuhan kirim gambar begini. Walaupun hidupku di dunia ini berat, tapi aku tidak sendirian. Ada Tuhan tetap hadir dari surga. Mana buktinya? Ayo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita mengimani firman Tuhan ini ya. Kita akan baca bareng-bareng Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Caranya kita taruh tangan kita di dada sambil mengimani apa maksud Tuhan. Ayo kita baca rencana maksud Tuhan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih, kita mengaku kita adalah manusia yang terbatas. Kemampuan kita memahami maksud Tuhan hanya pendek-pendek, setahap demi setahap. Jadi jangan buru-buru untuk mengambil keputusan dan penilaian. Saya ingin menunjukkan pada Bapak Ibu sebuah kisah menarik tentang penelitian terhadap binatang siput atau keong atau bekicot. Ya, Ibu Bapak saudaraku, lihatlah gambar ini. Siput atau bekicot ini adalah hewan yang pada kepalanya itu ada 2 antena. Ya, apa kegunaan 2 antena yang ada pada bagian kepala siput, keong atau bekicot ini? Kegunaan 2 antena ini berfungsi sebagai radar, sebagai sumber informasi untuk menolong siput ini, menghantarkan siput ini agar bisa menemukan di mana letak makanan yang terdekat. Ya. Jadi, apabila ada makanan di depan, antena itu akan menerima sinyal. Di sini dekat makanan. Jadi siput itu nanti akan bergerak menuju ke tempat makanan. Didekati. Dan itulah cara kehidupan siput makan dan menemukan makanannya. Suatu kali di sebuah laboratorium ada seorang peneliti. Peneliti ini bermaksud ingin meneliti mengetahui perilaku siput saat menentukan 2 pilihan makanan. Caranya bagaimana? Caranya siput ini sudah beberapa waktu dibuat dalam keadaan sangat lapar. Siput ini betul-betul butuh makan. Nah, setelah dalam kondisi sangat lapar, peneliti ini menempatkan ada makanan kesukaan siput, tapi diletakkan di 2 tempat. Satu di sebelah kanan siput, yang satu di sebelah kirinya siput. Dengan hitungan jarak yang sama persis. Bahkan makanannya pun dibuat sama persis. Ya, jadi sama sekali tidak ada perbedaan jenis makanan. Tidak ada perbedaan berat bobot makanan. Tidak ada perbedaan aroma yang dihasilkan dari kedua makanan ini. Semuanya sudah dipersiapkan sama persis. Bedanya cuman soal letaknya. Ya, satu letaknya di kanan, satu letaknya di kiri, dan jaraknya pun dibuat sama persis. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, peneliti ini mengatur supaya angin yang berhembus di dalam ruangan itu diatur sedemikian rupa supaya sinyal yang diterima oleh antena siput ini, antena kiri maupun antena di sebelah kanan, informasinya diterima sama besarnya.
Jadi siput saat itu harus menentukan mau pilih makanan yang di kanan atau mau memilih makanan yang di sebelah kiri. Yang pasti siput itu sedang lapar banget, sedang butuh makanan. Menurut Bapak Ibu, siput saat mengambil keputusan mau pilih makanan di sebelah kanan atau yang dipilih yang di sebelah kiri. Coba kita tebak ya, mana makanan yang dipilih oleh siput ini. Saudaraku, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Peneliti ini kaget. Peneliti itu menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata hasilnya siput justru bingung, tidak bergerak ke kanan maupun ke kiri. Karena dua-duanya itu memberi informasi makanan yang enak. Siput menerima sinyal yang sama muncul dari kedua makanan ini. Namun siput tidak berdaya untuk memutuskan mau pilih makanan yang di sebelah mana. Karena dua-duanya sama-sama enaknya. Jadi karena siputnya bingung, siputnya berhenti tidak bergerak. Ke kanan ya ragu-ragu, ke kiri ya ragu-ragu. Lama-lama karena lapar, matilah siput itu. Saudaraku, penelitian ini mau menunjukkan apa? Betapa hebatnya kalau ada dua hal yang sama-sama menyenangkan untuk mesti dipilih, ternyata sulit banget diputuskan ya. Dan malah membuat kita bisa tidak bergerak atau mati karena tidak bisa memutuskan. Jadi ada baiknya. Hidup itu pilihannya bukan menyenangkan dan menyenangkan. Kadangkala hidup ketemu dengan banyak hal yang tidak menyenangkan juga kan. Tapi di balik itu semua, apa yang mau diajarkan oleh pemberitaan Nabi Yesaya? Ayo Bapak Ibu saudaraku, kita baca sekali lagi firman Tuhan begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, kita mau belajar dari firman Tuhan ini. Tuhan punya rencana-rencana yang kita tidak mengerti. Bahkan mungkin berbeda dengan keinginan kita. Tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik. Saya ingin menutup kalam ini dengan kesaksian kehidupan kami. Ya, Bapak Ibu saudaraku terkasih, sudah sejak 2 tahun terakhir kemarin, menurut peraturan tata gereja GKI, saya akan memasuki umur 60 tahun, tepatnya pada hari Jumat 20 Februari 2026. Seperti halnya dalam peraturan tata gereja GKI, pendeta GKI kalau sudah memasuki umur 60 tahun, berarti perlu untuk mempersiapkan diri memasuki masa emeritasi pendeta. Maka saya pun mengajukan permohonan agar emeritasi kependetaan saya boleh dilaksanakan sekaligus pada saat
saya berulang tahun yang ke-60, yaitu besok hari Jumat tanggal 20 Februari 26. Ibu bapak, saudaraku, saya menghitung-hitung sejak saya lulus dari kampus Sekolah Teologia Universitas Kristen Duta Wacana di kota Jogja. Saya lulus SMA tahun 1985 dan kuliah di Sekolah Teologia saat angkatan saya paling cepat 5 tahun. Karena tahun pertamanya adalah tahun matrikulasi. Berarti saya lulus menjadi sarjana teologia sejak tahun 1990. Lalu saya masuk dalam pelayanan. Saya hitung-hitung. Ternyata masa pelayanan saya sudah 36 tahun. Ya, saat nanti emeritus, saya sudah melayani Tuhan sepanjang 36 tahun umur saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, saya teringat saat awal melayani. Saya memilih dan menetapkan untuk melayani Tuhan di GKI Salatiga. Namun ternyata kehendak Tuhan berbeda. Saya dituntun untuk masuk ke kota Purwokerto. 3 tahun lamanya saya melayani di GKI Salatiga. Dan sejak tahun 1993, Tuhan membawa saya ke ladang pelayanan yang baru, yaitu di GKI Dr. Suparno Purwokerto, cikal bakalnya GKI Martadireja Purwokerto. Ibu bapak, saudaraku terkasih, kalau ditanya pilihan menentukan pelayanan, hidup pilihan seorang hamba Tuhan, saya percaya bukan keputusan yang asal-asalan. Ya, ibaratnya saya gambarkan pakai gambar AI. Kehidupan seorang hamba Tuhan bukan berada di tangan seekor King Kong atau gorila gitu ya. Yang seolah-olah menakutkan, menggentarkan, tidak. Tetapi juga bukan seperti naik layang-layang kertas. Nanti mau menuju kemana tergantung arah angin. Tidak. Saya mengimani ketika Tuhan menuntun pelayanan saya dari kota Salatiga menentukan pilihan untuk ke kota Purwokerto. Semua itu dalam penyertaan rencana Tuhan. Dari gereja besar di GKI Salatiga masuk ke GKI Suparno, gereja yang kecil. Namun tidak terasa ya, 33 tahun berada di kota Purwokerto. Tuhan berikan pertumbuhan pelayanan yang luar biasa. Saya tak habis berpikir dan tak habis mengerti bagaimana GKI Dr. Suparno Purwokerto diberikan pertumbuhan perkembangan yang luar biasa untuk bisa membangun gedung gereja yang begitu besar di kota Purwokerto yang sekarang kita kenal dengan GKI Martadireja. Bapak Ibu, rencana Tuhan bila sejenak saya menoleh ke belakang, saya lihat betapa indah rencanamu Tuhan. Begitu juga pada saat 1,5 tahun yang lalu, ketika sudah mulai menetapkan keputusan untuk emeritus, saya berencana bersama keluarga untuk memilih
pulang ke kampung halaman, yaitu ke kota Klaten. Kami sudah memilih menentukan lokasi perumahannya di kota Klaten, yaitu di perumahan Grand Cemara, kota Klaten. Ya, memang saat itu perumahan ini masih dalam proses dibangun. Tapi rencananya 1,5 tahun dalam perhitungan itu harusnya sudah selesai untuk mengurus proses sertifikat perumahannya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Sampai akhir bulan November kemarin, ternyata proses sertifikat tanah di perumahan Klaten gagal. Belum tersedia karena ada pergantian bupati, karena ada pergantian pejabat kepala BPN. Padahal waktunya sudah sangat dekat. November berarti tinggal Desember, Januari, Februari. Tinggal 3 bulan. Dan belum memiliki keputusan penetapan untuk tinggal memiliki sebuah rumah tempat emeritus. Begitu proses sertifikat di kota Klaten gagal. Saya dan keluarga segera mengatakan dan merenung, apakah Tuhan lebih menghendaki agar saya tidak meninggalkan kota Purwokerto, agar saya tidak jauh dari jemaat Tuhan di kota ini, maka impian dan rencana untuk memiliki tempat tinggal di kampung halaman di kota Klaten tidak dapat terwujud. Saudaraku, ternyata Tuhan pimpin dalam perjalanan ini menemukan sebuah tempat yang menarik untuk menjadi rumah emeritus kami. Yaitu di sebuah desa namanya Desa Kebumen di wilayah Baturaden, pegunungan yang sejuk. Di sana ada sebuah perumahan baru namanya Tiara Residence di Desa Kebumen di Baturaden. Saya membayangkan betapa indahnya ketika mulai mengenal perumahan ini. Kami sekeluarga mengambil keputusan, mantap sudah, untuk menetap di Tiara Residence. Majelis Jemaat GKI Marta Direja mendukung sehingga rumah emeritus kami nanti akan berada di Desa Kebumen Baturaden. Menikmati udara pegunungan yang sejuk, menikmati air gunung yang jernih dan dingin, menikmati kebersamaan yang indah, tidak terlalu jauh dari GKI Marta Direja. Dalam Google Map hanya 20 menit jaraknya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kesaksian ini mau menunjukkan buat ke arah semangat pelayanan ke depan. Bahwa Tuhan menghendaki rencana Tuhan yang terbaik, pasti rencana yang terindah. Saya mau mengajak Bapak Ibu mensyukuri, melihat jauh ke depan. Apa yang indah dari rencanamu Tuhan bagi hidupku, bagi keluargaku, bagi masa depanku, bagi masa tuaku. Ayo kita pegang firman Tuhan ini. Indah rencanamu Tuhan. Kiranya Ibu Bapak, Saudara-saudari juga menemukan semangat yang sama. Tuhan beserta kita, Tuhan memberkati kita, apapun yang terjadi, ayo kita bersaksi. Indah
rencana-Mu Tuhan. Amin. Demikianlah kalam pada hari ini, kiranya jadi berkat untuk pergumulan kita semua. Sampai kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.